After knowing that the doomsday clock can be reversed, they decided to travel back to 1947. Upon arriving back, the two scientists were greeted with excitement. Others were thrilled to see them back alive. Shortly after, they discussed what they found, that the doomsday clock can both worsen and reverse. Every child deserves a safe and loving place to grow up. However, for many children, this is not always the case. Behind closed doors, some children have to endure the harsh reality of abuse and neglect, where their innocence is clouded by fear and uncertainty. The well-being of children, both physically and mentally, plays a crucial role in shaping their development and the future they face. This is not only the responsibility of their parents, but also our social responsibility as a society concerned with the well-being of future generations. Please welcome Haura Safwa Takia. Kita semua pernah jadi anak-anak. Pernah ngerasain dunia yang penuh dengan keajaiban, fantasi, canda tawa, sukaria. Dan tiap anak berhak merasakan aman dan juga dicintai. Seperti boneka yang gue peluk sekarang ini. Bener kan? Tapi kebayang nggak? Kalau ternyata boneka ini jatuh di tangan orang yang salah. Orang yang menakutkan. Nggak disayang, nggak dipeluk, dibiarin kotor, dibanting. Kadang, anak kita ngerasa seperti mainan dan boneka yang rusak. Mereka terluka oleh orang yang seharusnya malah melindungi mereka. Dan kadang mereka nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Bagaimana jika ternyata rumah yang menjadi tempat yang paling aman justru malah jadi tempat yang penuh ketakutan? Kita tahu kalau dalam dongeng tuh selalu ada pahlawan yang datang buat menyelamatkan. Satria Baja Hitam misalnya, Ibu Peri, Pangeran Berkuda. Dan gue rasa kalau di dunia nyata, kita juga butuh pahlawan yang datang buat jadi tameng anak-anak di luar. Karena tiap anak itu punya hak dan berhak untuk hidup tanpa rasa takut. Dan kita sebagai orang dewasa itu punya tanggung jawab untuk melindungi dan juga menghargai hak mereka. Oke, sebelum gue masuk ke talks gue hari ini, gue mau teman-teman semua di sini buka hati, realitas terhadap anak-anak kita sehari-hari. Gue mau mulai dengan analogi sederhana dulu. Bayangin aja dulu, ada ulet yang masuk ke dalam kepompongnya. Dia nggak tahu dunia seperti apa yang akan ia hadapi nanti, tapi pada akhirnya sesuai fakta, dia akan menjadi kupu-kupu yang harus siap melihat dunia. Sama kayak anak bayi, teman-teman. Ketika mereka dilahirkan, mereka nggak tahu dunia seperti apa yang akan mereka hadapi, tapi ulet yang akan nanti jadi kupu-kupu, anak bayi yang nantinya akan jadi manusia dewasa. Tapi bedanya, manusia itu punya hak untuk dibesarkan dengan kesiapan melihat dunia. Kalau didikan bapak gue, jangan bilang-bilang beliau karena beliau juga hadir di sini. Dunia luar itu keras. Maka gue dipersiapkan untuk keras juga sama diri sendiri dalam kurung disiplin. Berani menerima fakta.
dan lapangan seperti apa. Semua proporsional. Jadi kalau gue kebentur sama kerasnya dunia, gue nggak gampang keombang-ambing di jalan. Teman-teman bisa lihat, gue anak kedua dari 3 bersaudara. I'm the only daughter. Jadi abang dan adik gue laki-laki, gue anak tengah. Dan teman-teman pernah dengar faktanya katanya kalau anak tengah tuh sulit diatur, suka membangkang, keras kepala, atau bahkan katanya suka cari perhatian. Mungkin itu gue. Personally gue nggak bisa menilai diri gue sendiri kayak apa, orang lain lah yang bisa menilainya. Tapi kalau kata Nadina Mizah, keras kepalamu sama denganku. Caramu marah, caramu tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Kalau gue berusaha untuk memenangkan suara ketika gue berdebat dengan bapak gue melupakan fakta bahwa gue juga adalah perempuan yang darah dagingnya bapak. Kalau gue berusaha untuk memenangkan hati ibu, gue melupakan fakta juga kalau gue adalah hati dan pikirannya kuat, kerasnya, lembutnya ibu. Semakin gue besar, gue tuh sadar kalau ternyata jadi orang tua itu kesiapannya banyak banget. Jadi orang tua tuh responsibilities luar biasa dan perannya itu akan kita pikul seumur hidup. Ibu gue membesarkan gue dengan kekuatan emosional. Ayah gue membesarkan gue dengan kekuatan rasional. Jadi gue bisa bilang beliau-beliaulah yang membesarkan gue sesuai porsi, saling mengisi. Dan 20 tahun gue hidup bersama mereka, gue sadar jadi orang tua kesiapannya banyak. Salah satunya ensuring our children to have good and safe environment. Gue tuh orangnya cenderung observer, teman-teman. Jadi gue sering lihat kiri kanan dulu, depan belakang, sebelum gue bertindak, gue bergerak gitu. Dan gue sering banget ngelihat ada banyak keluarga di luar sana yang dari luar itu kelihatan sangat harmonis. Tapi ketika kita lihat dari balik pintu tertutup, mereka sering mengalami kekerasan emosional. Dan gue punya pengalaman jadi relawan secara sukarela ngajar anak-anak di kampung, pedesaan, dan ada satu anak yang cerita ke gue kalau dia tuh sering banget sedih gara-gara sering banget dapet kata-kata kasar yang bikin dia tuh ngerasa nggak berharga, entah dari keluarganya, saudaranya, atau pekerja rumah tangga. Beban banget lu, gak guna jadi anak, selalu jadi bebannya orang tua. Coba lihat tuh anaknya Pak RT, udah jadi orang hebat, udah masuk sekolah bagus. Di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI itu ngelaporin ada banyak kasus, ratusan, bahkan ribuan kekerasan anak tiap tahunnya. Kaget, teman-teman, kaget, tentu kaget. Gue pun kaget. Ini masih skala nasional, skala Indonesia. If we take a look for a worldwide, UNICEF itu ngelaporin ada 1 dari 3 anak di dunia itu mengalami kekerasan fisik di rumahnya. Jujur gue yang dengernya aja tuh hatinya sakit berdarah-darah. Dan teman-teman familiar gak? Kalau misalnya rantai, tiap orang itu beruntun dari generasi ke generasi. Kalau misalnya nih, ada anak kecil yang dulunya pernah dapat luka, kekerasan gitu ya, waktu masa kecilnya, mungkin ketika dia menjadi orang tua, dia bakal jadi orang tua yang mungkin super keras, overprotective, atau mungkin melampaui batas sampai akhirnya jadi toxic parenting. Atau kalau misalnya dulu waktu kecilnya dia dapat luka banyak dari segala arah, dari segala sisi, dan dia nggak tahu harus bilang ke siapa. Dia nggak tahu harus mengekspresikannya kayak gimana. Sampai akhirnya ketika dia jadi orang tua, dia membesarkan banyak
luka itu tumbuh dengan banyak idealisme dan juga egoisme yang ada di dalam diri dia. Jadi anaknya juga nggak merasakan aman dan juga nyaman. Oke, gue ngeliat di sini banyak anak muda nih, muda-mudi. Mungkin ada juga ya beberapa orang tua. Dan gue yakin teman-teman semua di sini itu ngikutin kemarin sempet ada berita yang lagi viral-viralnya gitu ya. Gue nggak bakal nyebut merek, gue nggak akan nyebut orangnya siapa. Tapi kasus ini ngelibatin anak umur 3 tahun yang dianiaya sama pekerja rumah tangga. Yang basically notabene-nya nggak ada hubungan darah, nggak ada tali persaudaraan teman-teman. Pekerja rumah tangga. Anak umur 3 tahun, subuh-subuh dipukulin, dicubitin, kalau misalnya anaknya lari, dipegangin. Bayangin teman-teman, keajaiban Tuhan yang bikin anak tersebut alhamdulillah masih selamat. Bayangin, umur 3 tahun, selama 1 jam, gak ada yang nolongin, gak ada yang tahu. Coba teman-teman bayangin gimana perasaan orang tuanya, gimana perasaan anaknya. Kasus-kasus kayak gini tuh yang ngebuktiin kalau misalnya kekerasan-kekerasan pada anak itu sering banget terjadi oleh orang yang seharusnya ngelindungin mereka. Anak-anak yang jadi korban sering banget ngerasa takut buat bicara, teman-teman. Ngerasa takut kalau misalnya nggak ada yang percaya sama mereka. Takut akan pembalasan, itu lebih parah lagi. Awas ya, kalau kamu ngadu ke mama kamu akan saya habisi. Kalau misalnya ada tetangga yang tahu, kamu akan saya cari sampai ujung dunia. Jangan sampai ada yang tahu kejadian hari ini. Kalau enggak, hidupmu akan hancur. Hidupmu nggak akan tenang. Waduh. Teman-teman pernah dengar ada namanya budaya double victimization? Ada yang pernah dengar? Oke, belum ada yang pernah dengar ya. Jadi double victimization ini ketika ada korban kekerasan yang ngelapor kepada pihak berwenang, tapi malah dapat sanggahan kayak, wajar toh anaknya digituin, kan anaknya bandel, kan anaknya banyak tingkah, kan anaknya sulit diatur, wajar toh kalau misalnya sulit diatur ya kita kasih pelajaran aja. Mentality kayak gini yang rasanya tuh kadang pengen gue pites gitu. Mentality penghancur kayak gini. Anak-anak tuh jadi takut buat melaporkan apa yang terjadi di dalam diri dia kalau kayak gini ceritanya. Dan pola pikir kayak gini yang kadang dinormalisasikan. Pola pikir kekerasan kayak gini yang justru malah kadang dianggap sebagai sesuatu yang biasa. We couldn't normalize at all. Dan jenis kekerasan yang tadi gue sebutin itu baru beberapa aja dari banyaknya jenis child abuse yang ada. Oke. Banyak yang beranggapan kalau misalnya kekerasan rumah tangga itu adalah hal ranah pribadi yang gak boleh dicampuri. Ada yang setuju nggak? Oke, ini pada geleng-geleng semua. Lagi-lagi, gue mau, sorry to say, tapi gue mau kasih tahu mindset kayak gini yang harus diubah. Kita perlu perubahan budaya dan juga pendidikan dengan pendekatan komprehensif tapi juga kolaboratif. Melibatkan banyak peran, melibatkan banyak orang. Mulai dari yang paling dasar dulu, teman-teman. Di sini banyak juga nih ya anak-anak muda. Gue pengen bilang dari yang paling dasar, contohnya kayak gini. Kita yang terdidik akan melahirkan lingkungan yang terdidik. Percaya nggak? Sekarang kalau gue lihat ya, banyak juga kayak pelatihan, pengasuhan positif buat orang tua, buat pengasuh gitu ya. Untuk kita tidak membiarkan kekerasan kepada anak itu terjadi. Kita juga bisa belajar juga cara-cara menanggulangi kekerasan pada anak, penelantaran anak. Ini jadi salah satu inisiatif kita sebagai orang tua, sebagai calon orang tua juga, gitu ya, untuk mempelajari hak dan kewajiban perlindungan anak.
Ini tergantung teman-teman gimana teman-teman di sini juga menggaungkan fasilitas-fasilitas tersebut. Karena gue juga anak muda ya, jadi gue lihat banyak juga kayak fitur sosial media. Sekarang banyak Ediors. Kalau teman-teman yang suka nih pakai template capcut misalnya, yang edit-edit banyak ya, bisa juga pakai fitur-fitur apalagi, filter di Instagram, TikTok gitu ya. Kita bisa juga pakai data-data ataupun kisah nyata yang bikin awareness masyarakat di sekitar itu naik. Mengetuk pintu hati masyarakat. Dan the most important thing yang paling gue suka, kalian juga bisa terjun jadi relawan secara sukarela di komunitas ataupun yayasan. Apalagi sekarang banyak ya, kayak yayasan, komunitas, pengabdian masyarakat gitu ya, untuk mendukung program-program anak dan juga keluarga. Gue suka banget sama anak kecil, suka banget. Kalau misalnya di masa depan gue bisa berkarir, gue bisa terus bekerja dengan korelasi bersama anak, gue pengen banget. Dan sering banget ketika gue keluar menemui mereka, gue ingin sekali memberikan inspirasi. Tapi justru malah gue yang terinspirasi. Itu yang sering banget gue rasain kalau misalnya gue komunikasi sama anak, kalau misalnya gue ngajarin anak-anak. They are all amazing, they are all wonderful, fantastic banget pokoknya. Oke, seiring berjalannya waktu, gue sadar dan gue pengen coba kulik-kulik terus. Apa aja sih hak dan perlindungan anak? Kewajiban kita juga. Sebenarnya apa sih teman-teman dasar perlindungan anak itu sendiri? Yang pertama, non-diskriminasi, tidak dibeda-bedakan, tidak rasis. Kita juga harus memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Yang ketiga, hak untuk membiarkan anak itu hidup, keberlangsungan hidup, dan juga perkembangan anak. Yang terakhir, penghargaan terhadap pendapat anak. Teman-teman sadar nggak kalau misalnya kita dengerin pendapat anak kecil, kadang sering banget kita ngerasa pendapat mereka tuh konyol, nggak on point, kita nggak tahu poinnya apa. Justru di situ poinnya kita sebagai orang dewasa, menghargai pendapat mereka, menghargai apa yang keluar dari mulut mereka. Perlindungan hukum tuh emang penting banget teman-teman. Tapi jauh lebih penting gimana kita sebagai orang tua, calon orang tua, itu juga melindungi, menghormati hak-hak perlindungan anak. Kita memastikan kalau misalnya hak-hak tersebut itu diakui dan juga ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Teman-teman yang mungkin dulu waktu kecilnya pernah ngalamin kekerasan, banyak luka, peluk jauh. Gue bantu untuk teman-teman semua di sini putusin rantai beracunnya. Kita sama-sama saling pegangan tangan. Gue, dia, kamu, kalian semua yang ada di sini, yang mudi-mudi, muda-mudi, akan jadi calon orang tua juga nantinya. Gue emang belum berkeluarga dan belum punya anak. Tapi untuk para orang tua yang juga udah hadir di sini, mendengarkan ini, you are all doing great. You are all doing really good job. Kalau misalnya yang lalu-lalu Bapak, Ibu pernah memberikan kekerasan kepada anaknya, pernah terlalu keras, mungkin nggak sengaja, mungkin sengaja, pulang dari sini segera minta maaf ke anaknya. Berikan pendidikan yang terbaik untuk anak ibu bapak. Theoretically, physically, emotionally, verbally. Gue rasa ketika semua orang itu punya tingkat awareness yang tinggi, yang melampaui, gue rasa akan lebih mudah bagi kita untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Karena semua peduli. Dan kita, masing-masing dari kita, itu punya posisi dan juga peran yang beda-beda. Gue mungkin sekarang di depan kalian menjadi speaker.
jadi mahasiswa, jadi masyarakat, jadi pendatang di Surabaya. Tapi ketika gue balik ke rumah gue menjadi anak. Gue menjadi tante, keponakan, adik, kakak, ataupun tetangga misalnya. Mulai dari hari ini ya teman-teman. Kalau kata Sherina, dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling kuat. Teman-teman yang hadir di sini adalah orang-orang terpilih yang pintar dan juga kuat. Tapi yang namanya jagoan harus membela yang lemah. Yang namanya jagoan harus rela berkorban. Aduh, nggak bisa nyanyi gue. Ayo teman-teman yang ada di sini, kita bela suara-suara yang lemah, suara-suara yang mungkin gak terdengar, eksistensinya gak terlihat, suara-suara yang mungkin masih terbengkalai, gak kelihatan eksistensinya. Kita berkorban untuk menegakkan kebenaran. Mari jadi advokat perlindungan anak, memastikan bahwa tiap-tiap suara yang kecil, yang tidak terdengar, itu dapat berbicara, dapat diakui. Terima kasih.